Uti Watimena terkait tadi Yesus harus turun ke dunia. Gini Uti, pertanyaan saya begini. Jika Tuhan itu maha kuasa, setuju ya Uti ya, Tuhan itu maha kuasa. Surga dan neraka itu adalah milik Tuhan gitu. Dan kita berdosa itu juga mempertanggungjawabkan dosa kita kepada Tuhan. Betul ya Uti ya? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan itu harus mati dulu, Uti? Itu yang jadi pertanyaan. Titik poinnya di situ. Jika Tuhan Maha Kuasa, bukankah Tuhan bisa langsung mengampuni dosa tanpa Tuhan harus mati terlebih dahulu? Monggo silakan, Uti. Mohon dijelaskan, silakan. Ya, saya akan menjawab. Teman-teman kalau mau menjawab bilang ya, saya yang jawab. Saya orangnya nggak apa-apa. Saya jadi moderator juga nggak apa-apa. Tapi karena Pak Raka minta saya menjawab, ya saya jawab ya. Kalau bisa saya jawab, Bu. Ya, silakan. Enggak, aku naik di sini pengen ngobrol dengan Uti, Bang. Kalau aku memang pengen ngobrol sama lu, aku naik ke rumahmu. Nah, kamu naik ke rumahku aja, habis itu kabur. Naik sebentar terus kabur. Enggak. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Saya memang pengen ngobrol dengan Uti Watimena. Mohon dihormati. Saya naik ke sini memang mau ngobrol dengan beliau, begitu loh. Oke, mohon maaf ya. Silakan Uti, silakan. Ya, jadi gini, saya akan menjawab Bapak dengan bertanya. Jadi Bapak apa yang saya tanya, Bapak jawab ya. Nanti akan ke situ jawabannya, Pak. Siap. Jadi pertanyaan saya, seorang presiden ketika dia menetapkan jangan membunuh, pelaksana jangan membunuh itu yang paling utama, yang paling pertama-tama siapa, Pak? Pertanyaan saya. Ngerti nggak saya maksudnya, Pak? Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi siapa yang paling lebih dahulu menetapkan atau menjalankan hukuman itu, Pak? Presiden lebih dahulu atau apa rakyatnya, Pak? Ya, kalau presiden mengeluarkan hukum, otomatis itu berlaku untuk semua, Uti. Berlaku juga untuk dirinya sendiri, kan? Nah, itu dia. Berlaku ya, silakan. Jadi ketika presiden menetapkan hukum jangan membunuh, ya tentu saja dia tidak akan membunuh. Nah, Elohim menetapkan bahwa ketika orang berdosa, semua dosa harus dihukum. Nah, itu kan. Ya, Bapak setuju nggak sama saya? Ketika Elohim menetapkan semua dosa harus dihukum, akhirnya mohon maaf Uti, mohon maaf dalam hal ini mungkin Uti mengaitkan dengan dosa waris, betul begitu ya? Enggak, Pak, sama sekali enggak. Bapak jawab aja. Nah, atas dasar apa Uti mengatakan bahwa harus dihukum? Iya, enggak gini ya, ketika Elohim mengatakan kamu sudah berbuat salah dan kamu harus dihukum. Jadi Elohim menjalankan hukumannya kepada orang yang berbuat salah atau enggak, Pak? Oh ya, betul itu, betul. Kalau orang berbuat salah konsekuensinya dihukum. Oke, saya setuju. Dia adalah pelaksana. Sebentar, dia adalah pelaksana yang menetapkan hukum kalau orang berdosa harus dihukum. Dan Elohim memang melakukan itu sejak awal penciptaan manusia, ya kan? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa sekalipun cuma begitu aja. Di mata manusia itu bukanlah kesalahan yang fatal, ya kan? Tetapi Bapak lihat akibatnya, ya kan? Bapak lihat akibatnya. Akibatnya adalah pertama hubungan dia dengan Bapak itu putus, ya kan? Putus, Pak, ya, karena mereka tuh sebelumnya bersama-sama dengan bapaknya. Tetapi ketika dia berdosa, putus itu hubungan. Mereka disuruh keluar dari Taman Firdaus itu dan mengembara di bumi. Bisa Bapak bayangkan bumi saat itu tidak seperti sekarang, Pak, ya. Bumi saat itu begitu rimbanya, ya. Jadi itu adalah hukuman mereka keluar dari Taman Firdaus, terputus hubungan dengan Tuhan, dan ketika mereka mau balik tidak bisa lagi, Pak. Nah, itu kan, itu dosa. Akibat dari dosa itu fatal, Pak, ya. Dan satu lagi yang perlu Bapak ketahui, Alkitab telah mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu dia. Ya, ketika Adam dan Hawa dia mengembara di bumi, dia beranak pinak, ya statusnya ketika hubungannya telah putus dengan Tuhan, walaupun dia beranak pinak, sebentar Pak, ini saya sedang menjawab. Oke. Iya, saya sedang menjawab. Ketika dia beranak pinak, anaknya udah jutaan, miliaran, tetap saja statusnya ya adalah orang-orang yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Gini, mohon maaf Uni sebelumnya. Ini kan terkait dengan dosa Adam, betul kan Uni ya? Betul ya? Sehingga dia terputus dengan dosa Adam, Pak. Ya enggak, maksudnya gini,
ketika manusia itu berbuat dosa dalam hal ini kan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk sehingga terputuslah hubungan antara manusia dengan Adam, kan begitu Uni? Begitu ya? Oke, pertanyaan saya gini Uni, ketika ada seseorang yang melakukan pencurian ya, seorang ayah, lalu dia ditangkap polisi, lalu polisi tersebut menangkap juga anaknya yang tidak bersalah yang sedang berada di rumah. Apakah begini menurut Uti Watimena ini masuk akal enggak? Ketika seseorang ya, bapaknya yang bersalah, bapaknya yang mencuri, tapi anaknya yang tidak ikut melakukan perbuatan itu, tapi harus ikut di penjara. Apakah menurut Uti Watimena ini masuk akal atau tidak masuk akal? Mohon dijawab dulu soal masalah bapak mencuri ini. Mohon dijawab dulu. Ini kan saya kan bukan bicara tentang hukuman, Pak. Saya bicara tentang status yang sudah terputus, Pak. Jadi gini, Pak, ya ceritanya begini ya. Jadi Adam dan Hawa dia sudah terputus, terpisah dari Tuhan. Sudah terpisah dari Elohim kan. Nah, ketika dia beranak pinak, dia masih berpisah nggak, Pak? Terpisah nggak, Pak? Dia kan sudah maksud saya begini, Bu Uti Watimena yang terhormat. Ini Ibu mengatakan tentang putusnya hubungan antara Adam dengan Allah. Karena perbuatan dosa Adam itu sehingga harus terpisah Tuhan dan Adam ini. Yang jadi pertanyaan saya, karena konsekuensi dari apa yang dilakukan Adam, otomatis kan manusia yang harus menanggung dosa itu. Itu sama dengan analogi seorang bapak yang mencuri, yang mana anaknya harus menanggung itu, Ibu. Paham nggak yang saya maksud? Makanya tolong jelaskan analogi ini dikembalikan kepada Adam yang berdosa di mata Tuhan. Silakan Ibu jelaskan. Kenapa manusia harus menanggung dosa Adam? Ya, Pak, nih saya kasih tahu, Pak. Kalau Bapak maunya begitu, Elohim menciptakan manusia baru, Pak. Manusia baru yang tanpa dosa. Baru bisa begitu, Pak. Maksudnya gimana kan dari awal Uti sudah sepakat Tuhan Maha Kuasa loh. Tuhan Maha Kuasa enggak? Sekarang saya tanya Uti Watimena sekarang. Ya, Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Manusia siapa yang menciptakan? Manusia berdosa. Kamu bentar Malikil. Aku ini pengen ngobrol dengan Uti. Gampang kamu. Beres itu kamu. Bentar. Hormati yang punya host. Hormati yang punya host. Silakan Uti. Manusia ya. Jadi ini ya, ketika gini ya, Adam dia dibuang di bumi, itu artinya apa? Kalau kita mau umpamakan itu dia ada di dalam kungkungan penjara. Nah, istilahnya itu ya. Dia ada di dalam kungkungan penjara, dia di penjara. Setelah dia di penjara, lalu dia beranak pinak di dalam penjara. Oke, dia beranak pinak di dalam penjara dan hubungan dia dengan Tuhan sudah terputus. Statusnya manusia ini sudah terputus dengan Tuhan. Jadi apa dalilnya ketika Bapak mengatakan ketika Adam itu ya dia sudah di penjara, lalu dia beranak pinak, anak-anaknya itu dikeluarkan dari penjara, Adamnya enggak? Apakah saya Tuhan seperti itu, Pak? Masalahkan dikukung dalam penjara, bukan itu, Uti. Maksud saya begini, saya kan memberikan perumpamaan kepada Uti, seorang ayah yang mencuri, tapi anaknya yang tidak berbuat apa-apa, yang sedang di rumah, yang tidak ikut terlibat kegiatan kejahatan itu, harus menanggung di penjara. Itu yang saya maksud. Apakah itu masuk akal menurut Uti Watimena? Ya kan? Uti kan juga sepakat dari awal. Tuhan. Pak, saya nggak mau muter-muter, Pak. Saya nggak mau muter-muter. Jadi begini ya, ketika orang sudah berbuat dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Nah, ketika orang telah kehilangan kemuliaan Allah, tentu saja dia tidak ada lagi di dalam hadirat Allah. Ya kan? Di dalam kemuliaan Allah itu sudah tidak ada. Nah, ketika Adam sudah terpisah dari Allah, lepas dari kemuliaan Allah, ya tentu saja ketika dia beranak pinak, dia punya anak, semuanya ada dalam status yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang perlu diperbaiki ini adalah hubungan itu harus diperbaiki dulu, Pak. Hubungan itu harus diperbaiki dulu. Gini, Uti kan sepakat. Kalau nggak mau terima ya udah, ini kan Bapak dengarkan dulu. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Uti, kita kan diskusi di sini kan bukan kita berdua yang saling menilai kan tidak, biarkan penonton yang menilai. Jadi gini Uti, ketika Tuhan itu Coba Malik, silakan.
Raka tenang Raka. Loh, Jadi apa? gini, ini pandangan Saya itu pengen sama Uti. Aku kalau tempat sama kamu balik lu dan naik ke rumah. Raka, tenanglah, tenang. Jadi gini Raka, kamu di sini kan membawakan pandanganmu, pandangan Quran untuk kau terapkan ke dalam Quran, Alkitab. Gini ya, memang kau bawa pandangan Quran. Sekarang aku tanya kamu diam dulu. Aku tanya pertanyaan sama, kamu diam dulu. Tuhan itu maha kuasa enggak menurut kamu? Tuhan bisa berbuat apa saja yang dia mau, betul enggak? Manusia mempertanggungjawabkan dosa kepada Tuhan. Enggak, kamu sepakat dulu di sini. Ini pandangan yang harus disepakati bersama dulu. Jadi kalau kita enggak sepakat nanti enggak nyambung. Ya, Tuhan itu kamu berdosa, mempertanggungjawabkan dosamu kepada siapa? Nah, ini harus jelas dulu. Surga dan neraka siapa yang punya? Jawab. Ya, Pak Raka, ya. Waktu Pak Raka 2 menit, saya 2 menit. Sebentar dulu yang lain. Ya, silakan. Ya, makanya yang saya tanyakan belum terjawab. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan harus mati dulu? Bukankah Tuhan dengan mudah bisa mengampuni dosamu? Silakan. Ya, dengar. Ya, 3 menit ya. Saya di 13:41:43 selesai ya. Jadi begini Pak ya, yang perlu dipulihkan adalah yang Yesus pulihkan itu adalah hubungan manusia dengan Bapa. Oleh sebab itu Yesus dikatakan sebagai imam. Ini siapa sih yang ngomong, Christian? Wah, mulai keroyokan nih. Ya, sebentar Christian, saya kecilin dulu ya. Nih, itu dulu ya, ditutup dulu. Ya, jadi ya yang perlu yang Yesus lakukan itu adalah dia memperbaiki hubungan yang terputus itu, Pak. Yang telah terputus berabad-abad, bertahun-tahun lamanya putus antara manusia dengan Bapaknya, dan dia memperbaiki atau mengembalikan kemuliaan manusia itu di dalam hadirat Bapaknya. Karena ketika orang berdosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia berdosa itu dia berdosa kepada Allah, kepada Elohim ya, bukan Allah ya, kepada Elohim ya. Dia berdosa kepada Elohim, oleh sebab itu satu-satunya yang boleh memberikan hak atau kewajiban atau apapun itu adalah Elohim sendiri. Ketika Bapak berdosa kepada Elohim, ya, Bapak bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan dosa itu kepada Elohim, Pak. Dan yang bisa menetapkan status Bapak, apakah Bapak itu lepas dari dosa itu atau tidak adalah Elohim. Dan Elohim telah melakukan perbuatannya, Pak. Dia telah melepaskan kami dan memperdamaikan hubungan kami dengan Elohim itu lewat darah Yesus Kristus itu, Pak. Begitu. Gak pernah aku ngeluh. Yesus Kristus. Yesus Kristus begitu. Itu. Jadi gini. Kata Uti bahwa hubungan itu diperbaiki dengan darah Yesus. Itu ajaran pengorbanan itu diambil dari Perjanjian Lama, betul ya, Bu Uti ya? Iya, Pengorbanan itu. Ya, sekarang coba sebutkan kepada saya siapa manusia yang pernah jadi korban di Perjanjian Lama. Kenapa Uti mengambil ajaran Perjanjian Lama, padahal Yahudi tidak pernah sekalipun mengorbankan darah manusia? Ya, jadi gini Pak ya. Elohim telah mensosialisasikan kepada manusia ya, di dalam kejadian 9 telah dikatakan bahwa darah itu perlambang hidup. Ya kan, kalau ada darah di dalam tubuh manusia, hiduplah manusia itu. Kalau tidak ada darah di dalam tubuh manusia, maka manusia itu mati. Ya kan, jadi darah merupakan nama manusia yang pernah dikorbankan di dalam Perjanjian Lama, Bu Uti. Kalau Tuhan mau nyawa manusia, mau darah ya. Kalau Allah itu mau darah, haus darah, sudah digorok itu anaknya Abraham, Uti. Gimana? Coba sebutkan siapa yang pernah dikorbankan di Perjanjian Lama. Sebutkan nama. Siapa yang pernah dikorbankan manusia di Perjanjian Lama? Di dalam Perjanjian Lama tidak ada manusia yang dikorbankan. Bahkan Elohim mengatakan manusia tidak dapat menanggung dosa manusia. Makanya kalau memang tidak tahu manusia tidak silakan. Iya, tidak ada, Pak. Ya, bahkan di dalam Perjanjian Lama tidak boleh.
Manusia tidak boleh menanggung dosa yang satu. Ayah tidak bisa menanggung dosa bapaknya, bapak tidak bisa menanggung dosa Di ayahnya. perjanjian baru juga sama, Bu. Manusia tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ibu baca ndak di kitab Matius, manusia menanggung dosanya sendiri. Ibu ngambil ajaran orang menanggung dosa orang lain itu dari mana? Ibu Uti, izinkan Bu. Ini Raka sudah keterlaluan ini. Oke. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar 5 menit lagi. Ini belum selesai masalahnya. Ibu mengatakan dengan darah anak domba, dengan darah Yesus, semua manusia ditebus dosanya. Saya tanya, darah ini dipersembahkan untuk siapa? Nah, sekarang saya mau jawab ya, teman-teman ya. Jawab saja. Darah yang ditumpahkan. Raka, kamu jangan nyelocos. Iya, orang lagi mau ngomong di mana? Jangan nyelocos ya. Ya, jadi ya di dalam perjanjian lama ya Elohim memberikan sosialisasi kepada manusia, bahkan diturunkan hukum Taurat kepada seluruh umat manusia pada waktu itu manusia Musa ya kepada ini ya. Musa menurunkan hukum Taurat dan memberikan pelajaran kepada mereka bahwa tidak satu pun orang mampu melakukan hukum Taurat. Bahkan Raja Daud mengatakan ya, Raja Daud ini mengatakan ya, hukum Taurat itu kupelajari, hukum Taurat itu kurindukan, hukum Taurat itu kutaati. Raja Daud adalah orang yang 100% mentaati seluruh perintah hukum Taurat. Tetapi di dalam kitabnya sendiri dia jelas mengatakan di dalam Mazmur 49, tak seorang pun mampu memberikan nyawanya kepada Tuhan sebagai tebusan ya, memberikan sebagai tebusan kepada Allah, ganti nyawanya, karena begitu besarnya ya harga itu. Saya akan bacakan dulu ya supaya Ibu Bapak enggak ini ya. Lebih baik saya baca aja ya. Raja Daud yang pelaksana hukum Taurat ini ngomong begini Pak ya, saya buka ya. Bentar ya, Pak Raka sabar, Pak Raka ini ya, ditutupin dulu ayah supaya ini nanti Bapak saya kasih waktu. Ya Mazmur 49, mana saya kasih tahu. Ya. Nih, dia mengatakan gini ya. Mazmur 49, tak seorang pun nih dia ya. Ya, tidak seorang pun, ya, Mazmur 49 ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup dan untuk seterusnya. Nah, dia mengatakan gini lagi. Dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-menurun, mereka menggarap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Jadi Raja Daud sendiri mengatakan keselamatannya dia bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena diselamatkan. Lalu Anda yang manusia biasa merasa diri mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Begini kata Raja Daud ya. Raja Daud mengatakan begini. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Gitu loh Pak. Ya, karena apa? Karena tadi kan saudara bilang, ya, Elohim itu datang, dialah yang berdaulat untuk memperbaiki hubungan yang terputus itu. Manusia yang berdosa tidak bisa lagi, Pak. Ya, tidak bisa lagi memperbaiki hubungan itu. Tadi saya menanyakan, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Kalau Uti mengatakan Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan harus mati, Maha Kuasa dengan kata tapi itu bukan Maha Kuasa, Uti. Namanya itu bersyarat gitu loh. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa dan Uti ini hamba dari Tuhan, ngapain Tuhan susah-susah repot harus mati dulu untuk menebus dosamu? Bentar. Ini aku harus jelas. Ketika darah Yesus ditumpahkan,
Artinya kan menumpahkan darah Tuhan ini, ceritanya ini. Darah Tuhan ini kamu persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan lagi. Begitu maksudmu? Sebentar, saya ngomong. Ya, udah. Saya nanya, ketika darah Yesus, darah Tuhan ini ditumpahkan, kamu persembahkan kepada siapa darah ini? Kepada Tuhan. Darah ini. Sebentar lagi, dikit lagi Pak ya. Sebentar, sabar ya. Kita semua mau menjawab memang ya. Tetapi Pak Raka kan nanyanya ke saya ya. Jadi gini ya Pak ya. Bapak tadi mengatakan Tuhan ngapain gitu kan? Sampai harus menyerahkan darahnya. Tadi kan saya bilang ini tidak bicara tentang bahwa dia bisa mengampuni dosa dengan begini begitu. Tadi kan saya bilang pelaksana hukum adalah orang yang menetapkan hukum, Pak. Tadi kan Bapak sudah mengaku sendiri ya, ketika Presiden menetapkan bahwa dosa Uti mengakui ya, Tuhan Maha Kuasa loh. Kecuali kalau Uti mengatakan Tuhan tidak maha kuasa, bla bla bla, kamu mati dulu begini, bla bla bla. Masalahnya Tuhan maha kuasa Uti, dan Uti sepakat dengan itu. Itu akan menjadi kontradiksi ketika mengatakan Tuhan maha kuasa, tapi Tuhan harus mati dulu. Karena Tuhan harus mati loh. Kenapa Tuhan harus mati? Ini yang memberi kata tapi ini siapa gitu loh. Nah, udah Pak, bolak-balik ya, nanti saya buka ya. Ketika Bapak mengatakan Tuhan Maha Kuasa, itu bukan Maha Kuasa, Pak. Tuhan yang pelin-pelan dan bukan Tuhan. Jelas saya bilang bukan Tuhan. Ketika dia menetapkan dosa harus dihukum, tiba-tiba enggak deh, enggak jadi deh, enggak apa-apa deh. Saya sayang sama kamu. Ya udah lupakan aja deh hukuman saya, ketetapan saya. Lupakan ya. Itu bukan Tuhan, Pak. Jelas saya bilang itu bukan Tuhan. Ya tidak ada Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya neraka, mau masukin ke surga itu urusan Tuhan, mau nyemplungin elu ke neraka itu juga urusan Tuhan, elu berdosa juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ngampuni kamu terus kenapa terusan? Nah, sekarang ngapain dia bikin hukum, Pak? Ketika orang berdosa harus dihukum, lalu dialah pelanggar hukum yang paling istimewa, seperti Nabi Muhammad kan juga gitu kan? Ya, dia tidak diberikan ketetapan untuk melaksanakan itu. Ya, nah sekarang saya mau nanya, Kak, ngapain dia bikin hukum? Kalau dosa harus dihukum, tetapi dia bilang, nggak jadi deh, yang ini boleh masuk, itu enggak, yang itu boleh masuk, ini enggak apa-apa deh, saya kasihan sama dia. Ini Tuhan apaan, Pak? Tuhan ya, bukan begitu. Tuhan menciptakan surga, menciptakan neraka, itu wujud keadilan Tuhan. Orang bersalah harus dihukum. Orang baik. Sekarang aku tanya, Freddy Sambo mati masuk surga atau masuk neraka sekarang? Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah, jangan lari-lari ke Freddy Sambung. Saya mau nanya, Tuhan mana ini terkait dengan pengampunan dosa, Uti. Bentar, terkait dengan pengampunan dosa, Uti mengatakan ya, semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Benar kan begitu? Freddy Sambo mati masuk mana? Kamu jawab. Jangan lari dari pertanyaan saya. Tuhan mana yang menetapkan hukum bahwa dosa harus dihukum, tiba-tiba karena dia kasihan, nggak apa-apa deh, masuk deh ke surga saya. Lalu sama yang di sana dia tega. Iya, makanya itu ada pertobatan, Uti. Aku ngomong Freddy Sambo. Pertanyaan saya, Pak, Tuhan mana? Kalau Freddy Sambo sudah terima Yesus sebagai Tuhan, kalau dia mati masuk kemana? Kok lari ke situ? Enggak, jangan mengalihkan, Pak. Ini terkait pertobatan, terkait hukum yang Uti sampaikan Bapak tadi. Tidak berani menjawab, jelas Bapak tidak berani menjawab karena Tuhan Bapak seperti itu.